Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya kembali akan membahas mengenai DNA Pro Academy. Ada beberapa fakta yang menarik yang rasanya perlu Anda ketahui. Mengapa akhirnya kantornya DNA Pro Academy itu disegel, ya. Kemudian sama mereka dilepas, bandel gitu ya, disegel lagi. Nah, yang buka segelnya itu bisa kena pidana. Oke, itu sudah saya bahas di video saya yang sebelumnya. Anda bisa lihatlah yang beberapa hari sebelumnya gitu ya. Ya, seperti biasalah saya dibully ya sama diehardersnya DNA Pro. Tepatnya DNA Pro Academy gitu ya. Nah, menariknya di salah satu grup yang sebelumnya namanya DNA Pro Academy berganti nama menjadi DNA Digital Net Asset. Singkatannya sama-sama DNA sih ya. Tapi sebelumnya adalah DNA Pro Academy. Sekarang menjadi DNA Digital Net Asset. Nah, kita lihat di sini. Pada tanggal 31 Januari, yaitu kemarin, admin DNA merubah nama grupnya menjadi DNA Digital Net Asset. Ya. Kemudian fotonya juga dirubah. Yang dulu namanya DNA Pro Academy menjadi Digital Net Asset. Nah, kita lihat nih logo barunya nih. Tulisannya menjadi Digital Net Asset, tidak lagi DNA Pro Academy. Oke. Kenapa dirubah? Nah, menurut hemat saya ini mungkin ada hubungannya dengan perizinan. Ya, perizinan. Nah, ini yang menarik, ini yang mau saya bahas. Ya. Nah, tapi sebelumnya kita masuk dulu nih ke websitenya DNA Pro Academy. Logonya masih tetap sama, DNA Pro Academy, bukan Digital Net Asset. Ya. Nah, di sini kita baca ya, informasi tentang DNA Pro Academy. Ya, lihat ya, PT dia nih. PT DNA Pro Academy merupakan perusahaan swasta yang bergerak dalam layanan pusat pendidikan di sektor investasi global digital. Saya terus terang baru pertama kali masuk ke website ini. Saya nggak tahu ya, bukannya nuduh. Ada kemungkinan sini juga sudah ada perubahan. Karena agak aneh aja bacanya DNA Pro Academy merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang layanan pusat pendidikan. Rasanya selama ini DNA Pro Academy belum pernah melakukan pendidikan gitu ya di sektor investasi, yang ada robot trading. Oke? Nah, oke lah. Kita lanjut dulu ya. Kemudian di sini disebutkan ada 2 PT nih, kita lihat pelan-pelan ya. Yang pertama disebut PT DNA Pro Academy, berdiri sejak tahun 2016 ya. 2016. Dengan jajaran direksi sebagai berikut. Bapak Daniel Z sebagai Vice President, Bapak Daniel AB sebagai Director Kreator DNA Pro, dan Bapak Suwanto sebagai Chairman perusahaan. Berlokasi di Neo Soho Capital, lantai 37, Jakarta Barat. Mempunyai misi untuk membantu nasabah untuk mengelola modal investasi, salah satunya di perdagangan forex, valuta asing. Oke. Kemudian yang kedua disebut lagi PT Digital Net Asset yang sekarang dipakai tadi di grup yang saya tunjukkan ya. Adalah anak perusahaan. Jadi anak perusahaannya PT DNA Pro Academy gitu ya. Dan memiliki produk robot trading DNA Pro Forex. Padahal sebelumnya kan disebutnya DNA Pro Academy robot tradingnya. Nah, di sini disebutnya DNA Pro Forex. Seakan-akan robot trading yang namanya DNA Pro Forex ya merupakan produk dari Digital Net Asset. Catat ya.
Jadi produknya dia klaim adalah robot trading DNA Pro Forex. Pertanyaannya, yang kriptonya di mana? Oke, udahlah kita lupakan dulu yang kriptonya. Kita lihat dulu ya. Produknya udah disebut nih eksplisit, robot trading DNA Pro Forex disebutnya, yang merupakan salah satu software artificial intelligence trading emas digital terbaik saat ini. Anda dapat melakukan trading dengan menjual emas XAU USD gitu ya di perdagangan forex atau valuta asing perdagangan forex valuta asing PT Digital Net Asset telah memiliki izin anggota asosiasi asosiasi perusahaan penjualan langsung Indonesia AP2LI dan surat izin usaha penjualan langsung atau SIUPL. Jadi di sini yang sekarang dia klaim yang mempunyai SIUPL adalah Digital Net Asset. Ya. Atau dengan kata lain, secara tidak langsung dia mengakui bahwa PT DNA Pro Academy tidak punya SIUPL. Padahal selama ini kan yang dibilang punya kok SIUPL PT DNA Pro Academy. Padahal yang punya SIUPL di sini PT Digital Net Asset. Oleh karena itu, saya curiga penggantian logo grup dari DNA Pro Academy menjadi Digital Net Asset karena DNA Pro Academy-nya tidak punya SIUPL. Yang punya SIUPL adalah anak perusahaannya, yaitu Digital Net Asset. Jadi menurut hemat saya, wajar saja kalau diganti namanya dari DNA Pro Academy menjadi Digital Net Asset. Karena yang punya SIUPL itu bukan DNA Pro Academy. Sampai sini jelas ya? Bahwa berarti selama ini merek dagang DNA Pro Academy yang dibawa PT DNA Pro Academy juga itu tidak punya SIUPL seperti yang dibanggakan. Kalau memang dia punya, dia tidak perlu ganti menjadi Digital Net Asset kan? Nah, nanti kita akan lihat lagi menariknya. PT Digital Net Asset betul nggak produknya adalah DNA Pro Forex? Oke, nanti kita akan lihat ya. Nah, sekarang kita lihat aja deh. Sebelum itu, izinkan saya memperlihatkan disclaimer dari perusahaan ini. Nah, di sini disclaimer-nya pun dibawa logo DNA Pro Academy. Oke lah, ini kita bilang induk perusahaannya gitulah ya. Seperti PT Astra International, anak perusahaannya misalnya Toyota Astra Motor. Padahal kan yang jualan Toyota kan Toyota Astra Motor, bukan Astra International. Jadi agak ribet ya, tapi oke lah. Kita baca aja ya, DNA Pro Academy. Disclaimer. Transaksi di perdagangan berjangka memiliki risiko serta memiliki potensi yang sama besar antara kerugian dan keuntungan. Seluruh transaksi yang diambil menjadi tanggung jawab investor. Ini bahasa hukum ya. Artinya apa? Kalau transaksi yang dilakukan ternyata loss, itu tanggung jawab investor, bukan tanggung jawab DNA Pro Academy. Ya. Baca lagi, DNA Pro Academy Robot Trading atau Expert Advisor tidak pernah menjanjikan keuntungan yang pasti. Karena ini adalah real trading, bukan money game. Tapi kan dalam promosinya, nih sehari antara 1 sampai 2%. Betul sih kalau ditinjau secara spesifik, iya kan nggak pasti. Kita bilang antara 1 sampai 2, kira-kira gitu ya. Tapi hati-hati sini ya. Catat ya, saya atau DNA Pro Academy nggak pernah ya kasih janji keuntungan yang pasti ya. Coba lihat mana yang saya bilang pasti. Nggak ada kan? Artinya, misalnya nih ya, kalau minus 1%. Oh iya Pak, pernah kok minus. Iya, terima kan? Terima. Kalau besok minus lagi, terima kan? Kalau minus terus, udahlah Anda ngerti maksud saya ya. Intinya bahasa hukum ini menyatakan kalau ada resiko apa-apa, itu tanggung jawab investor.
Jadi kalau ada apa-apa dan tidak bisa diapa-apain uangnya, tanggung jawab DNA Pro Academy. Enggak, di sini sebutnya investor. Ya. Seluruh transaksi yang diambil menjadi tanggung jawab investor. Enggak disebut tanggung jawab DNA Pro Academy. Ini menurut hemat saya loh. Kalau Anda sarjana hukum, Anda mungkin sepakat sama saya. Atau kalau Anda bukan sarjana hukum, tanya sama yang sarjana hukum. Arti disclaimer ini apa? Oke? Lanjut. Kemudian saya menerima edaran dari AP2LI. AP2LI ya pada tanggal 29 Januari membuat surat nomor 07 garis miring AP2LI garis miring 1 Romawi artinya Januari 2022 perihal informasi terkait PT DNA Pro Academy. Bunyinya Jakarta 29 Januari 2022 kepada yang terhormat pimpinan perusahaan anggota AP2LI. Jadi dia umumkan kepada seluruh anggota AP2LI di tempat. Dengan hormat, sehubungan dengan penghentian kegiatan usaha yang dilakukan oleh Direktorat Tertib Niaga Kementerian Perdagangan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 terhadap PT DNA Pro Academy, maka untuk menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu perihal status keanggotaan PT DNA Pro Academy pada AP2LI, maka melalui surat ini kami informasikan kepada Bapak atau Ibu bahwa PT DNA Pro Academy tidak terdaftar sebagai anggota dari AP2LI. Jadi yang kalau dia bilang PT DNA Pro Academy punya kok, enggak. Bukan punya sih ya, anggota AP2LI. Sebagai catatannya, AP2LI bukan badan yang memberikan izin, ini cuman asosiasi. Ya, kalau Anda penjualan langsung ada punya dua opsi. Masuk APLI atau APLI singkatnya atau AP2LI. Itu cuman asosiasi, mereka tidak mengeluarkan izin. Izinnya kalau multi level di Kementerian Perdagangan, namanya SIUPL, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung. Kalau untuk trading dari Bapepti. Jadi kalau mau komplit, perusahaan yang melakukan trading ini ya harus punya SIUPL karena dijual secara berjenjang. Kedua, dia harus punya izin dari Bapepti. Oh enggak loh Pak, kan dilempar ke broker. Exchangernya siapa? Artinya Anda kan memfasilitasi uang itu. Udahlah kita ngomong panjang ya. Kalau Anda nggak setuju ya Anda boleh protes sama Bapepti ya. Tapi kita ngomong SIUPL-nya aja dulu ya. Lanjut, demikianlah informasi ini kami sampaikan agar dapat menjadi jelas bagi Bapak atau Ibu. Atas perhatian Bapak atau Ibu sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami. Apa itu Andre Susanto ya sepertinya ya, Ketua Umum, tembusannya bla 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 ke Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendak RI, Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Kemendak RI, Direktur Tertib Niaga Kemendak RI, Dewan Pengawas AP2LI. Jadi jelas ya bahwa DNA Pro Academy bukan anggota AP2LI. Oke? Kemudian, kalau kita lihat di websitenya Kemendak, khususnya di Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, yang mempunyai surat izin perdagangan langsung, itu bukan DNA Pro Academy, tetapi PT Digital Net Asset. Jadi istilahnya kalau saya ambil contoh, induk perusahaan itu Astra International, anak perusahaan itu Toyota Astra Motor. Si Toyota Astra Motor punya izin ini contoh aja ya, SIUPL. Tapi Astra International sebagai induk nggak punya. Padahal selama ini dia jualan pakai nama perusahaan induk, bukan nama perusahaan anak yang namanya Digital Net Asset. Nggak pernah ada yang tahu selama ini ada anak perusahaan dia yang namanya Digital Net Asset. Baru-baru ini kan grupnya juga diganti namanya menjadi Digital Net Asset. Kenapa? Dugaan saya karena Digital Net Asset punya izin SIUPL. Logis kan? Tapi Anda lihat, dia SIUPL-nya untuk produk apa? Tadi kan di atas disebut
Saya bentar nih, supaya saya pastikan aja ya. Produknya, tadi kita sudah lihat. Nah, kita lihat lagi lah di sini sebentar ya. Produknya adalah robot trading DNA Proforex kan? Robot trading DNA Proforex kan? Nah, tapi di sini kalau kita lihat produknya apa ya? Produknya adalah, kita baca pelan-pelan, piranti lunak atau software untuk transaksi kasir berbasis mobile. Kayak e-pos gitu ya. Kayak orang transaksi pakai tablet gitu ya. Piranti lunak untuk transaksi kasir berbasis mobile. Merek barangnya bukan DNA Pro Academy, bukan Digital Net Asset juga. Nama barangnya DNA-ku Digital Net Asset. Catat ya, merek barangnya DNA-ku Digital Net Asset. Ternyata robot trading forex-nya tidak termasuk jenis barang yang mendapat SIUPL juga. Jadi dia benar dapat SIUPL cuman untuk barang apa? Piranti lunak untuk transaksi kasir berbasis mobile. Ya, nomor dan izin edar barang udahlah, nggak masalah di situ nomornya. Keterangan produk dalam negeri oke lah. Tapi yang penting di sini jenis barangnya bukan robot forex. Merek barangnya DNA-ku Digital Net Asset. Artinya kalaupun dia mau pakai PT SIUPL dari Digital Net Asset, dia harus daftarkan lagi satu jenis barang, yaitu robot forex digital. Setuju dong? Karena yang terdaftar di sini bukan robot forex, software transaksi kasir berbasis mobile. Jadi nggak heran kalau ditindak bahwa you nggak punya SIUPL. Oh saya ada di Digital Net Asset. Apa barangnya? Kira-kira begitu. Lagi pula selama ini kan pakainya pakai DNA Pro Academy, bukan pakai Digital Net Asset. Kalaupun sekarang Digital Net Asset mau dikedepankan, mereka harus menambahkan satu produk lagi. Didaftarkan. Sudah mulai nangkep? Sudah mulai pinter? Oke? Ya. Jadi jelaslah mengapa pemberitaan adalah DNA Pro Academy tidak memiliki izin yang sesuai. SIUPL-nya aja nggak punya. Kalaupun dia mengajukan SIUPL dari Digital Net Asset, bukan untuk robot, untuk transaksi kasir. Jelas terang benderang. Masih nggak suka sama ulasan saya? Silakan bully di kolom komentar. Oke? Demikian bahasan singkat saya mengenai fakta-fakta DNA Pro Academy yang sekarang berubah menjadi Digital Net Asset. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tercerdaskan dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.